Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Saya harap saudara-saudara untuk tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam kitab Yosua 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan tentang pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian beritahukan kepada raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjuk terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengajar-pengajar itu jangan menemui kamu." Dan bersembunyilah 3 hari lamanya sampai pengajar-pengajar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya kau suruh kami ikrarkan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami.
dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menceridainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmis itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengajar-pengajar itu pulang. Pengajar-pengajar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman hari ini. Dan dari firman ini kita akan membahas sedikit tentang nats apa yang terkandung di dalam firman yang baru kita dengar. Dulunya Rahab adalah seorang perempuan sundal di Yeriko. Namun ketika ia mendengar berita tentang kemasyhuran Allah Israel, tentang bagaimana dia menyelamatkan umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, dengan berbagai mukjizat, Rahab menjadi gentar dan takut kepadanya. Ketika suatu malam mata-mata Yosua datang dan menginap di rumahnya, ia nekat menyembunyikan dan melindungi mereka. Perkataan-perkataannya kepada mata-mata itu menunjuk imannya kepada Allah Israel. Sungguh percaya dan mengakui bahwa Allah Israel adalahnya satu-satunya Allah yang berkuasa. Ketika kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan kaum keluarganya diselamatkan, seperti yang dijanjikan kedua mata-mata yang diutus Yosua. Kelak mereka menjadi bagian dari umat Allah. Lalu ia menikah dengan seorang Israel dan nantinya menjadi nenek moyang Raja Daud yang menurunkan Yesus Sang Juru Selamat. Kisah Rahab adalah sebuah kabar baik bahwa kasih karunia Allah juga tersedia bagi orang-orang dengan masa lalu yang hina, cemar dan memalukan. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga pengampunan Allah tidak berlaku atasnya. Yang perlu Anda lakukan ialah seperti Rahab, berpaling dari kehidupan yang lama dan beriman kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati. Perlu Anda tekankan ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Biarlah segala kehidupan lama kita tinggalkan dan untuk kita semakin dekat di dalam Tuhan. Di tangannya para pendosa diubah menjadi orang benar, para penjahat menjadi pembawa kabar baik, yang terbuang menjadi saluran anugerah dan pengharapan. Mungkin banyak di antara kita yang sampai saat ini belum meninggalkan cara kehidupan lama kita. Seperti firman yang baru Anda dengarkan, mungkin Anda dapat memetik dari apa yang saya bacakan. Apakah Anda hari ini sedang mengalami pergumulan? Terbayangkah bagaimana Allah menolong Anda? Kehidupan memang penuh dengan pergumulan, namun kita selalu percaya bahwa dalam pergumulan itu Allah akan memberikan pertolongan. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana caranya Dia menolong kita. Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai kota Yeriko. Alkitab tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana pelaksanaan pengintaian itu. Singkat cerita, kedua orang itu bersembunyi dalam rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab.
Sekalipun dilaksanakan secara diam-diam, tampaklah Raja Yeriko mengetahui aksi pengintaian ini. Dan hasilnya, Raja memerintahkan untuk menangkap mereka. Akan tetapi, melalui Rahab, Allah menolong mereka agar tidak tertangkap, sehingga mereka dapat pulang kembali ke tengah-tengah orang Israel dengan selamat. Kemudian orang itu menceritakan pengalaman itu. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak menolong kedua pengintai itu? Tentu saja Raja Yeriko akan menangkap dan membunuh mereka. Bisa jadi itu akan menjadi pukulan berat bagi iman orang Israel. Kedua pengintai itu pasti tidak menyangka pertolongan Tuhan muncul dengan cara tak terduga. Pertama, Rahab bukanlah seorang Israel. Yang kedua, sebagai penduduk Yeriko, sewajarnya dia tidak ingin Israel menaklukkan kotanya. Jadi sangatlah mungkin kalau dia akan menyerahkan kedua pengintai itu kepada pasukan raja. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Inilah cara Tuhan yang tak terduga. Allah berulang kali menolong kita dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Caranya menolong setiap orang yang berbeda-beda. Hal ini membuat kita tidak bisa memprediksi bagaimana dia bekerja untuk menolong. Allah juga bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak terselami. Namun pertolongannya selalu tepat pada waktunya dan tuntas. Dengan begitu, bagian kita adalah hanya percaya dan menantikannya. Saya harap saudara-saudara dapat memahami dan merenungkan apa yang baru Anda dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tinggalkan kehidupan lama kita dan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menjadi manusia baru. Mari saudara-saudara, lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berserah dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah kami dapat melakukan apa hal yang mustahil dalam pikiran kami Tuhan. Jika Engkau berikan kami perkenanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, jamahlah hati kami untuk selalu tetap setia di dalam Engkau. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, segala kutuk, segala apapun kehidupan lama kami, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tinggalkan itu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kehidupan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, apapun di dalam pekerjaan kami. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi iman di dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan buat para pendengar, biarlah mereka tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu dan menjadi satu iman bagi mereka juga ya Bapa. Dan apapun segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami akhiri segala apapun yang kami dengar tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara tetap selalu tekun, selalu mendengarkan apa yang selalu saya bacakan. Biarlah dengan cara yang sederhana ini Tuhan menjamah hati-hati saudara. Shalom. Terima kasih. Haleluya. Amin.